Alhamdulillah, akhir pada malam ini ayahanda para Ustaz Muhammad Jihadi mengawali mengambil keberkahan pada acara pada malam hari ini. Mari kita sama buka dengan melafazkan umum kitab Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pengajian umum dalam rangka khusus pengajian kita pada malam hari ini adalah dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat, khusus di desa kita, Desa Sudut. Kepada Ayahanda Al-Karam Tuan Guru Haji Ahmad Ali Maksud, padanya disilakan. Karena Pak Kades? Niki sudah. Niki berdiri. Allah. Izin ibu-ibu terperintah si Pak Kades berdiri. Namun Kades merintah nitban. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, karena Pak Kades merintah biasa ada selawat dengan Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenten man pelinggi dahar ibu-ibu. Tiang nenten man soal niki. Nggih. Yang ulang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun. Allah niki ya ganjil. Berarti ya beruna genap niki beruna 2 kali, hadena ganjil makin 3 kali ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi qad da'a ila darin najah wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nahdha wa ba'da. Yang sama-sama yang perlu kami hormati dan ta'zimi, Sekretaris Dai Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Beliau banyak jabatan niki. Jadi kesejahteraan beliau tergantung jumlah jabatan. Beliau juga niki Sekretaris Forum Kerjasama Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Barat. Jadi siapapun Tuan Guru Lombok Barat tidak boleh pergi studi banding kalau sekretaris tidak mengizinkan. Karena beliau yang buat SK. Nggih. Beliau juga sekretaris senior pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat. Jadi beliau niki sekretaris 3 periode. Nggih. Jadi guru tiang niki urusan sekretaris. Insyaallah lengkap ilmu di beliau termasuk ilmu poligami walaupun beliau belum berani. Kalah si Pak Kades. Kakanda Al-Ustaz Amrul Jihadi Sarjana Agama, yang hormati Bapak Kepala Desa Sembung, yang malam niki sebenarnya beliau ada acara, tapi karena dai kesehatan yang mengundang beliau hadir, karena niki wilayah beliau, daerah kerja beliau yang namanya Dusun Jejelok niki. Jadi yang mengundang beliau niki sekretaris dai kesehatan. Jadi kalau dai kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang mengundang berarti ada sesuatunya. Minimal ketembe isi senek dulu kenara niki. Niki sa nyiapan senek Ustaz Sajrahim Ustaz beli lagu isin kode-kode. Yang buka senek niki yang Demak, yang beli Demak kode lalu. Isin. Lagu saya nyiapan Ustaz beli.
Ayo terkena bidah niki, sanyapan beli isin kode. Bidah. Semai beli lalu. Nggih. Yang dihormati Rais Syuriah MWCNU Narmada 2, yang dihormati Bapak Ketua BPD, mudah-mudahan beliau segera menikah. Ya, menikah kerang-kerang labor kan? Ya. Yang dihormati Bapak Penghulu Dusun Jejelok, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Masjid Jami' Nuruddin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, yang pelunggu sami kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat mulia niki untuk melaksanakan kegiatan yang sangat dimuliakan oleh Allah dalam rangka yang pelunggu sami memuliakan Allah melalui sunnah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi yang pelunggu sami lakukan malam niki dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam miring yang pelunggu sami aturin di balik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiang pelunggu sami berselawat niki era liumul kiamah, tiang pelunggu sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya era liumul kiamah tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun manusia termasuk para nabi dan rasul bisa masuk surganya Allah tanpa syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah. Makin pengajian tiang pelunggu sami beda niki. Biasa yang ngadu meja di kursi, makin nenten ngadu meja di kursi sengak yarak sanayakna niki. Nggih. Nggih, nah niki panitia niki. Nggih. Jadi lamun tiang tokol makin di kursi yarak sanayak laun fitnahnya tiang susah beli parah nih ya beli lalu selawatna kan. Baral tau bengan doang selawat keserian temarak niki kan. Nggih. Sami jamaah rahimakumullah, tiang pelunggu sami makin tengaji kontak-kontak. Sehingga ada yang harus disampaikan oleh dai kesehatan dan tim, sekaligus yang menyampaikan salam Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI. Sedianya beliau malam niki hadir, tapi beliau ada tamu yang banyak sekali datang ke rumah beliau sehingga beliau batal hadir. Tapi hati dan perasaan termasuk doa beliau tetap nyampe di panitia pelunggu sami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami jamaah rahimakumullah, tiang pelunggu sami makin memasuki minggu ketiga daripada bulan Safar. Iya, Ustaz nggih. Minggu ketiga makin nggih. Nggih. Napi artin Safar Ustaz? Kosong. Arti Safar niki kosong. Sebagian ulama menjelaskan makna Safar itu hayyatun fil batni. Tapi hayyatun fil batni, ular berbisa yang sedang bertengger di dalam perut yang pelunggu sami. Artinya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kualitas kesiapsiagaan tiang pelunggu sami untuk menjaga kesehatan niki di bulan Safar niki harus ekstra. Artinya di bulan-bulan lain niki tetap tiang pelunggu sami harus jaga kesehatan. Selamat datang Bapak Kasih Promkes Kabupaten Lombok Barat niki Pajen. Nggih, beliau sering jadi narasumber, pokoknya niki beliau dikenal sebagai Bapak Stunting. Karena Pak Jen sudah datang tiang berpantun. Nggih, karena biasanya acara stunting pasti ada pantun-pantunnya Pak Jen nggih. Nah, karena Pak Jen datang tiang berpantun, sekedik tumben tiang ngaji ngadu pantun niki Ustaz. Kalau tidak Pak Jen datang enggak pantun dia. Pantun tiang kontak-kontak karena kanda Al-Ustaz Amrul Jihad niki ahli pantun. Manuk teri, manuk jadi pantun. Bebalu teri, bebalu jadi pantun. Nah, beliau spesial dikit. Nah, makin tiang pantun stunting ke Jogja untuk beli batik.
Kan saya petik jujur Ustaz, lagu darah udah beli batik di sini. Ya. Oh, yang terekam marak jadi modal. Nggih, sampun. Ke Jogja beli batik. Ke pasar sore Telaga Waru beli kepiting. Untuk desa Sembung yang makin baik, ayo berantas stunting. Sak kemah Pak Kades enak di Sembung tersebut. Ngerombok selawat si Pak Kades mangke. Nggih. Jadi Safar niki sebagian ulama memberikan penjelasan dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 93. Makna safar niki hayatun fil batni, ular berbisa yang sedang bertengger di perut yang peluru sami. Artinya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap bulan niki wajib yang peluru sami jaga kesehatan. Tapi khusus di bulan safar kewaspadaan tiang peluru sami harus bertambah. Contoh beberapa hari yang lalu gempa. Terus makin di pondok musim kanak denggol. Oleh diri bilang jelo izin pamit kanak-kanak niki dengo, termasuk bajang tiang baru tadi tiang antar balik ke pondok sekalian berangkat ngaji 12 hari di rumah karena sakit. Nah, cocoklah Syekh Ad-Dairabi dalam kitab Kanzun Najah was Surur menjelaskan di tiang pelongo sami, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dalam 1 tahun ke jagat raya niki, ke alam niki, nggih. Itu sekali tahun. Kapan Allah menurunkan penyakit itu? Pada hari terakhir bulan Safar. Ia terkena Rebo Bontong. Nah, berapa jumlah penyakit yang diturunkan oleh Allah sekali setahun? Di Palitiang Pelongo Sami termasuk penyakit batuk, pilek, termasuk stunting. Itu diturunkan oleh Allah pada hari Rebo terakhir bulan Safar. Sekali setahun Allah menurunkan penyakit. Ya, saya terbagi jawab tiang pelongo sami. Ustaz Haji Rahim sakit, napi sakit obesitas, kenyang lalu berkelora. Sakit ekonomi nendah. Ben beli awak miskin, malika susah. Ye susah toes. Awak susah toes, ekonomi susah toes, mereka susah. Double susah. Tapi beli tetap senang. Buktinya beliau mau kemarin ini karena senang. Nggih, dengan biasa pajian ngelor sepiring kurang, lamun malam, iya jadi 2 piring setengah. Kadang-kadang telur, satu keluar dikit. Nah, Allah menurunkan penyakit dalam 1 tahun niki dalam kitab Kanzun Najah was Surur menurut Syekh Ad-Dairabi niki sebanyak 320.000 jenis penyakit. 320.000 jenis penyakit, termasuk penyakit dengan mama sademan berayan lagu di berdekepe. Milin berayan bang balik, lagu nerasin balik. Nah, itu penyakit. Dengan nina murak tampil penyakit. Dengan nina ekek penyakit. Lamun sogul selalu belanja, masya Allah, alis marah sirkuit Mandalika ruwe. Lagu marah-marah tama jok balik ditebani ngenang si gelas. Si benotai ini le gelas ni ini mah besok. Maruan limpah ruan melingkar. Padahal perintah hidup sehat itu perintah Allah. Coba lihat dalam Al-Qur'an. Allah memberikan tips untuk sehat itu 4. Ibu-ibu pira? 4. Ingat penyakit stunting niki diturunkan oleh Allah pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Maler pelengge bisa jadi stunting ibu. Makin tiang aturin pelunggu bagaimana caranya agar desa Sembung niki bebas dari yang namanya penyakit stunting dan penyakit lainnya termasuk penyakit sakit hati. Saya unas maaf pabur. Misal pabur kanja Pak Kades kepala DC dengan ketua BPD sakit hati salah sopuk di bau lambat pemerintahan niki. Lamun Pak Abu sakit hati li Pak Kades pasti enggak nggawe boyak salah Kades doa. Boyak salah doa. Dan seterusnya. Niki penyakit.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan seperti ini. Ingat, tips hidup sehat ada 4. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Al-Baqarah 167. Nah, biar gampang Pak Jen nyari referensinya. Ya ayuhan nas, hai kalian semua manusia. Ya tidak, kalimat seru. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minin, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Apapun agamamu, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah rezeki yang sudah aku berikan kalian di bumi ini, halalan thayyibah. Syarat pertama agar kita hidup sehat dan bebas dari stunting, pastikan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh yang belum usaha miliki halalan thayyibah. Makanan niki harus halal. Ya kembali pemerintah daerah, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, di ini tutup sin sosialisasi malah stunting, lagu masyarakat tetap bengel. Ikembeen sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya tidak halal, akhir tubuh menjadi masyarakat yang bengel alias bengkeng. Gak mau keceramahan di masjid, keceramahan di kantor desa, guyun saat tambah telinga kanan keluarnya, enggak, iya mentah din sepatama ikemben karena makanan yang masuk ke tubuhnya di keluaran jenis ya halal atau haram, ya subhat atau tidak. Diminta mah jebak kantor desa modal kepeng 100.000 sasajerahim. Mungengat kiri kanan dimin sepi menembuk. Mau anak laku sama, ini anak rezeki beli kantor desa subhat. Para rezeki dia tahu lo dengan kepeng satri no mau berutang dengan yang nyaur telu pulak moyo dari kepeng kuning kan dengan berkata saja wah kedong pura-pura kedong iya masuk buya jadi sangun sekolah semain babal bijen ben babal ben benget ikemben karena makanan yang masuk ke tubuhnya tidak jelas status halal dan haramnya. Maka untuk hidup sehat agar tidak stunting, tidak hanya stunting awak, otak, kalau stunting ya dah. Apa nama stunting? Orang-orang yang tubuhnya gagal tubuh yang stunting. Bagaimana pengukuran orang stunting? Dari 0 sampai dengan 5 tahun. Itu ukur si pemerintah. Makin pemerintah menggalakkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Bagaimana masyarakat Indonesia ini terbebas dari stunting. Karena hari ini Lombok Barat masih berada di angka 14% angka stuntingnya. Masih sangat besar. Padahal masjid tutup tahun. Pengajian tutup tahun. Kenapa masyarakatnya masih stunting? Pertanyaannya, masyarakatnya yang belum peduli dengan kesehatan. Nggak cukup Pak Jen corong ke sana kemari, ayo sosialisasi. Nggak cukup kalau masyarakatnya tidak ikut belajar sehat. Oleh karena itu pemerintah ada 2 pendekatan untuk menangani yang namanya stunting. Pertama ada namanya pendekatan yang mananya spesifik. Ya, Jibang ada penanganan spesifik. Siapa yang nangani ini? Mereka-mereka yang ada di dinas kesehatan, di puskesmas, di polindes, mereka yang tahu bagaimana cara mengobati. Ada yang non spesifik, siapa niki? Tiang pelungusami masyarakat, tingkah laku hidup tiang pelungusami harus sehat. Bagaimana caranya? Minimal dik ben dijajarin tiang pelungusami arul balik menyentet. Di manwain ja buka takilan kutang wan sasobulan arul merari kode lamun pabur di merari kode ya lelah kode iya lelah kode lamun pabur
Angkanya kenantian. Iyalah kode. Itu. Jadi mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, penyebab stunting terbesar di Indonesia adalah tingkah laku tiang pelunggu sami saaru lalu mereri. Kenapa? Karena rahim dengan ini saaru lalu terbuahi niki kondisinya dalam tidak sehat. Air sogul-sogul dintau nangis ipaku anak. Mutues-tues jengke. Jadi tumbuh menjadi bayi stunting. Deman wae njak lapek, napi-napi ini kita buka-buka pelain berarat datang jengku. Sangkep paso. Sekali ngenam telu julung menormal sangkep masih dedari. Aru lalu melari. Akhirnya napi. Mentalnya tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Mentalnya tidak siap menjadi seorang bapak. Akhirnya apa? Nun betian dia stres. Karena dia stres, bayinya tidak tumbuh dengan normal. Karena sudah tidak tumbuh dengan normal, lahirnya pun tidak normal. Begitu tidak normal, ikut ekonominya tidak normal. Bagaimana makanannya mau cukup? Gih, sila. Gih. Akhirnya nanti tumbuhnya tidak normal. Air susu di dini sogul. Akhirnya ngenam kadu susu kale. Sudah mau beli susu kale, di kepe. Karena di darah kepe, bebek batur liwat kesengkrot. Untuk paling. Mau iya sih tebel, dia jarit, niki beli susu. Akhirnya napi. Meleng-meleng. Begitu dia tumbuh mau sekolah, sin sumpah inamaan. Kenapa? Karena dia di kecil masuk asupan makanan yang tidak halal. Pendekatan kedua adalah pendekatan sensitif. Apa pendekatan sensitif? Tiang pelunggu sami pemangku kebijakan mulai Pak Kades menggelontorkan anggaran bagaimana memberikan PMT, pemberian makanan tambahan bagi bayi kek dan seterusnya. Upahan ke tiang niki ibu. Tetap latih si Pak Jen niki. Daka-daka segigi tahu lang honor anak 100.000. Lain jauh segigi di mobil, oleh-oleh ke belas, kan mentok. Tapi kalau tidak karena Lombok Barat, jadi milih lalu, bet lelah toko. Itu dia, itu. Nah, ini kenapa bapak-bapak ibu? Anggaran kita juga butuh sehat. Cara penganggarannya harus sehat. Rumah tangga juga harus sehat, sederhana. Pertama, makanannya harus halal. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 67, beliau berpesan kepada kita semua. Kulu mimma razaqnakum. Makanlah kalian wahai min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian wahai hambaku dari hal-hal yang berprotein, yang halal, yang bergizi. Protein nabati dan hewaninya cukup glukosanya. Cukup garamnya, cukup vitaminnya, cukup gizinya, nggak perlu mahal. Ketujuh bergizi, teri bergizi. Lagu niki makan kena kangkung bergizi, mulai kan kenjelu saya bekalemak seminggu kangkung, sogol-sogol kangkung jadi tai. Bero. Nggak perlu mahal, tapi beda. Arak tempe sekeret, baju sekeret, kanduk kelak sekeret, bapak ndak keret, ngumpukan laun. Jadi cukup, itu perintah agama. Kalau tiang pelunggu sami makan tidak bergizi, sedang melanggar aturan agama. Kalau tiang pelunggu sami makan tidak tangannya bersih, melanggar agama. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan makan dengan cara bersuap? Kenapa? Karena setelah diteliti menurut ilmu kedokteran, di tangan tiang pelunggu sami ini ada zat yang kemudian mempercepat untuk menghancurkan makanan ini. Begitu masuk gampang proses metabolisme dalam tubuh tiang pelunggu sami, merubah makanan yang masuk menjadi energi baru dalam tubuh tiang pelunggu sami. Ini kijak ilmu kesehatan segede. Dit semali Pak Jen. Itu
Lagu itu makan dan kandut datang hotel sidut tebet. Angka iya pot sekat mokoh jari niki jekap sehat. Yang limbau tano si anu niki ajin mahal rasa entok benye. Usarian Bali masjid Jelor ketua sosialisasi marak niki kan. Langsung bertemu dengan masyarakat. Pres lagi masyarakat. Ditulak saja turun-turun betul benteng lor makin kan. Coba li hotel Pak Jen berbahaya. Lidriki itu tebeng Pak Jen keselamatan kita. Tuh. Jadi yang kedua, agar tiang bersami pastikan makanan itu bergizi. Pastikan makanan itu berprotein. Protein hewani dan protein nabati. Nggak perlu protein hewani harus kemudian dari daging. Cukup lu beli telur. Yang mahal telur tuan guru. Makin ada program dan pemerintah provinsi. Setiap bayi stunting diberikan telur 2 butir sehari. Itu turun ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Sejelur 2 butir, 2 butir, 2 butir. Nggih. Mau lagu niki enggak atau kalau daging papa narak bateroah. Lagu aras ini dengan ibu-ibu keterlaluan lalu di menara dengan niwa embeji itu dengan niwa din milih ngemi angkam deh ngimin deh karena dengan niwa pak apa hubungan anyam itu besila salun tendang semana itu menika niki jayan din sehat otak itu kenapa itu tadi keliwatan lalu makanan saat tambah jok tubuhnya. Kemudian yang ketiga, ya nyelawat, icat surungkah. Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrabu wa la tusrifu. Hidup sehat itu silahkan makan, silahkan minum yang halal dan bergizi, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu, wow jamak. Wasrobu wau jama, makanlah kalian semuanya, minumlah kalian semuanya, dia halal, dia barokah, dia bergizi, ndak lewek lalu. Wala tusrifu, sai bekeloran, sai lewek ngenem, buntu otak, tian maju, otak mundur. Jadi kalau yang belum sami makan berlebih-lebihan, otak terdengung, burak tidam, dimin ngaji, dimin tergedik, ngelor sasi ongeng, di narabai bisa ini kaji penanya langsung nyua. Kenapa? Karena tadi itu 1000 suka berlebih-lebihan. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah sangat membenci orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Dalam segala hal, makan tidak boleh berlebih-lebihan. Pengantenan lalu, terang lalu masih. Ya kemben. Apa kata ulama? Saya demen lalu pengantenan, kerang lalu ajibah. Darak balung. Otak tenah nini lancar cerit mikir. Berarti jarang-jarang, bukan jarang-jarang. Kerang lalu ndak sangobak lalu. Itu maksudnya. Itu agama diajarkan tiang pelungusami. Dalam segala hal tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk betangko. Waselawat arah sadak seket ben berjas, ben berjubah, ben belilit sorbal, medap di Mekah, turun-turun sadak seket, ben semel, medap di Mekah hidah. Ada mana di sini? Iya kan? Cukup kira kan di juru dunia, lagi dekat-dekat tidak dari Pak Kades kan begitu. Itu. Jangan berlebih-lebihan. Dimin datang tuan Syekh milun belilit otak. Terus ponggok sorban lidriki, terus berjubah montejas. Beratan nabiaran. Jajawongan kenyataan meniking tak. Berlebih-lebihan lalu. Biasa-biasa disilah. Nggih. Kayak beliau niki biasa-biasa, kantongnya emang biasa. Niki bukti telu kantong. Lele dalamnya dah. Itu.
Tidak boleh berlebihan. Niki yang ketiga. Yang keempat kata Allah. Ini penting. Ini penting. Wa ja'alal laila libasa wa ja'alal nahara ma'asya. Apa kata Allah? Aku jadikan siang hari itu kalian hidup mencari maisha yang baik dan halal. Dan aku jadikan malam itu untuk kalian beristirahat. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan kita agar hidup sehat, maka kita kelompok sami harus istirahat yang cukup dan berolahraga. Tidak cukup yang kelompok sami besok si ceramah-ceramah doang. Tidak bisa sehat dengan ceramah saja, harus istirahat yang cukup. Angka ndak repotan lalu tuan guru luian sarian berkat di selawat di ngonek lalu ceramah. Lui lim ceramah lelah masih. Nggih, datang-datang balik darah balung ke demak napi-napi. Hari tak buka kacelan kan bedemak darah balung tuh. Datang-datang balik lo Pak Jen nawe ke ibu itu satawe wah kero. Jadi untuk hidup sehat itu adalah harus istirahat yang cukup dan olahraga. Kapan istirahatnya? Malam. Wa ja'alal laila libasa. Lebih kebalik, malam ton nganggur. Apalagi kanak baca, iya ton sama lalu bergame. Apalagi game judi ini ke. Lu dengan selung-selung miskin makin kembali demen game online sak kadu judi. Sogol-sogol miskin dari cerita dengan judi sogih pabur tak ada nggak miskin doang berjudi. Oleh karena niki maka tiang pelunggu sami harus istirahat yang cukup dan tepat waktunya. Di kadang hingga sampai subuh kerok wajib dengan bayar rezeki tuh tidak main tidak rezeki itu. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, lamun tiang pelunggu sami girang tenduk setelah subuh niki, lambung tiang pelunggu sami niki nak saya coba tanya dokter. Siapa-siapa yang sering tidur setelah subuh, periksa mesti dia akan penyakit lambung. Karena di saat itu tubuh tiang pelunggu sami niki sedang membutuhkan energi besar, itu tenduk. Oleh karena niki istirahatnya harus benar dan istirahatnya harus cukup. Paham lagi ibu? Sanggaan lemak tersambung satu lain ngaji. Nggih, soal makin ajaran kandal Ustaz Amrul Jihad dengan Pak J. Namun ngonek lalu ceramah saya kedik uang transport lah. Andit bani dia. Nggih, yang penting dia sudah nyampaikan tentang kesehatan. Bahwa penyakit niki diturunkan oleh Allah sekali setahun, yakni jatuh pada hari Rabu terakhir bulan Safar, jumlahnya 320.000 di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur yang dijelaskan oleh Syekh Ad-Dairabi. Namun belum kodenya itu bukaan diri, ini yang berbahasa. Nah, bagaimana caranya? Karena Ustaz Haji Rahim berketua niki, yang sampean kalau begitu. Apa kata Nabi? Dau mardaukum bis sadaqati. Obati penyakitmu dengan bersedekah. Ia pun arak bulan Safar ini terkenal balan batur sasak niki aran bulan bubur beak. Kami berkenal bulan bubur beak, ada pelunggu sami biak pihak bubur beak niki mau sedekahan. Ia jari wa simbolik niki. Penuh filosofis dengan tuat yang pelunggu sami. Kami mutarak manik sapar niki makna filosofi. Bahwa penyakit niki lamun rajin mandi, seolah carit mandi, ndik murah sakit. Saya dengan murah sakit, lamun pengantinan isi mun tedem malik adeng ndik wuduk dulu, yipoh mandi bisa. Jirang menunda-nunda mandi baju junub niki murah sakit Ustaz. Saya lemah napi-napi niki. Mulai jangan marah niki. Tuh nih. Jirang menunda-nunda mandi belek pabor. Boleh mau enggak? Boleh. Bagaimana caranya? Duduk dulu sebelum tidur, baru tidur. Ini papan rusuh doang tuh dibalik semangat. Duduk nara hangat. Nah, air apa? Apa kata para ulama? Narak dengan girang, mohon maaf, girang pengantenan. Begitu dia tidur tapi tidak uduk lagi, iya wasurun lemes. Telu kantong, telu kuat niki, itu tidak diri, lemas. Kerok terus. Ndarabon tetepes, ndarabon toes. Itu.
Nah oleh karena itu, kenapa di bulan Safar niki di Rebo Bonto niki tiang pelunggu sami disuruh mandi? Cara lain para ulama niki dalam kitab Samsul Ma'arif niki mana simbolik tiang pelunggu sami agar terhindar dari penyakit niki. Salah satu cara terhindar dari penyakit niki adalah mandi yang bersih. Paham lagi ibu? Ya suruh mandi Safar. Ya bulan Safar turun penyakit. Kira lihat sejarahnya 320.000, termasuk penyakit yang turun itu adalah penyakit stunting. Cila bapak-bapak ibu-ibu, tidak cukup pemerintah daerah, tidak cukup pemerintah provinsi, tidak cukup pemerintah pusat, dan tidak cukup hanya dengan Pak Kades untuk menyelesaikan stunting. Kalau tiang pelunggu sami sebagai masyarakat desa Sembong, khususnya masyarakat dusun Jejelong, kalau tidak mau bersama-sama menuntaskan namanya stunting tidak akan pernah selesai. Bagaimana caranya? Pertama, hindari yang namanya menikah di usia yang masih terlalu belia. Siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu rezekinya, siapkan dulu ilmunya, agar dia siap untuk dibuntingi. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan lingkungan sekitar tiang pelunggu sami adalah bersih, karena itu perintah agama. Yang ketiga adalah berikan asupan makanan yang bergizi dan proteinnya lengkap. Maka insya Allah masyarakat desa Sembong bil khusus yang ada di Jelok tidak ada yang tumbuh menjadi generasi yang stunting. Kalau sudah begitu, maka dana desa APBD niki bisa digunakan untuk membangun desa yang lain. Makin dana desa niki mohon maaf yang lebih ongkat lagu pembagi marah-marah terbagi. Wah ya marah dengan ini terbilin poligami si payah ikan be lebih lagu pembagi ketuan di pabur sekali angka gaji merebot sampai dinarak penghulu kadang-kadang mau gaji maupun tipis tidak sesuai dengan tubuhnya. Itu kenapa? Karena APBD sedikit terlalu banyak pembaginya. Mungkin niki yang bisa tiang sampaikan Nunas Ampuragong bapak-bapak ibu-ibu. Selanjutnya makin ada sosialisasi dari dai kesehatan, dari tim promkes, dari dinas kesehatan. Mari tiang pelunggu sami menyimak, mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami ilmukan dan amalkan, dan masyarakat desa Sembong tumbuh menjadi generasi yang sehat zahiran wa batinan. Hadanallahu yakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.